pagi kawan-kawan. Selamat datang kembali di Spelfast TV. Kabar pagi ini ada di Lab IPA SMP Al-Falah Surabaya. Langsung saja kita simak laporan ini dari rekan kita Yafi. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mewawancarai Ustazah Upi selaku kepala unit dari Lab IPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kan sebagai kepala unit dari Lab IPA sendiri ini, kira-kira menurut Ustazah Lab IPA itu fungsinya apa sih? Fungsinya Lab IPA itu sebagai sarana penunjang khususnya dalam pembelajaran IPA. Jadi di Lab IPA sendiri nanti ketika kalian mendapatkan pembelajaran materi IPA, kita akan melakukan praktikum, biasanya praktikum di situ untuk membuktikan suatu teori yang sudah kalian pelajari. Jadi Lab IPA ini sebagai sarana penunjang pembelajaran IPA dan juga bisa juga untuk sarana penelitian bagi kalian yang ikut misalnya kompetisi tentang karya tulis ilmiah. Nah, bisa tuh melakukan penelitian di Lab IPA. Kita tahu kan di setiap tempat itu pasti ada aturannya. Nah, kalau aturan di Lab IPA sendiri itu apa Ustazah? Aturan di Lab IPA yang pertama adalah siswa wajib mematuhi peraturan yang tertera di laboratorium IPA. Dan yang kedua, ketika melaksanakan praktikum, siswa diwajibkan untuk mengenakan jas laboratorium. Nah, sebenarnya untuk jas laboratorium itu sifatnya tidak wajib ya, tidak semua praktikum harus menggunakan jas. Tapi untuk praktikum yang menggunakan bahan-bahan kimia, zat-zat kimia yang ada riskan mengotori seragam, maka diwajibkan untuk menggunakan jas laboratorium. Nah, biasanya kalau untuk praktikum fisika yang tidak terlalu membuat baju kotor atau tidak terlalu membahayakan tubuh kita, biasanya ustazah tidak mewajibkan untuk menggunakan jas laboratorium. Tapi kalau praktikum yang lebih ke kimia ya, bahan-bahan kimia, melibatkan bahan-bahan kimia atau zat-zat warna, itu biasanya ustazah mewajibkan untuk menggunakan yang namanya jas laboratorium sebagai pelindung juga. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan banyak banget perkakas-perkakas atau alat-alat yang bisa dipakai buat penunjang pembelajaran praktik gitu kan ya. Terus ini untuk cara perawatannya gimana saja? Sulit. Ya, tiap alat itu mempunyai perawatannya yang beda-beda ya. Terutama untuk alat yang gampang untuk berkarat itu jujur cukup sulit untuk melakukan perawatannya. Tapi kalau misalnya untuk model-model organ ataupun apa ya, bagan-bagan seperti alat model gerhana dan lain sebagainya, itu mungkin cukup dibersihkan saja debunya. Tapi kalau khusus untuk alat-alat yang logam atau kalian habis praktikum terus menggunakan zat-zat kimia, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu, dicuci, bersih, kemudian tidak langsung dimasukkan di lemari tapi ditiriskan sampai kering. Karena kalau misalnya dia masih basah dimasukkan di lemari, itu akan menimbulkan apa? Jamur. Nah, jamur. Kalau yang misalnya besi, itu menghindari dari penyebab karat. Nah, kalau bisa dihindarkan dari karat, yaitu tadi jangan sering kena air dan lain sebagainya. Tetap dibersihkan dari debu-debu itu pasti sih. Kira sudah berapa kali kalian IPA di SMK Al-Falah Surabaya? Saat kelas 7 kata IPA 3. Menurutmu apakah fasilitas di Lab IPA di SMK Al-Falah Surabaya sudah cukup memadai untuk pelajarannya? Sudah cukup. Nah, itu tadi sesi wawancara bersama Kepala Unit Lab IPA, Ustazah Palupi. Sekian laporan kami, saya Yafi dari Lab IPA SMP Al-Falah Surabaya melaporkan. Sekian dari kami, salam Spelfast TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.